Karena otak kalian itu udah berfokus di situ, dan ketika ini dapat sentuhan, ini akan merangsang ke otak terus mikir kayak apa tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya adalah apa gitu kan? Ataukah bibirku akan dimasukin tangan, dimasukin kontol? Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu teman-teman. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan kebanyakan minum es dulu nih sekarang ya kan, karena musim hujan. Hari ini kontennya cukup menarik ya kan. Sering kita lihat sehari-hari, apalagi kalian yang sering nonton drakor atau film-film luar negeri. Kalau kita sering lihat drama Korea, jarang banget drama Korea yang tidak ada adegan ciumannya ya kan. Dan aku pernah bikin video tentang ciuman ya kan. Mungkin pengalaman pertama kali ciuman atau apapun itu tentang ciuman ya kan. Aku sering bilang kalau gila nih gitu ya, kita nggak tahu pasangan kita habis makan apa, habis nyokot apa, terus mungkin ada sisa-sisa makanan yang terus ketransfer ke mulut kita gitu kan. Agak gila nih gitu ya. Jujur aku gak suka ciuman, aku sudah sering menyampaikan itu di video gitu kan. Soalnya gila nih, ciuman yang dimaksud di sini adalah ciuman yang sampai bersilat mulut gitu loh, ngerti gak sih? Bukan yang cuman gini doang, tapi yang ciuman, ngerti gak? Dan mungkin aku bukan a good kisser ya, bukan yang pintar dalam hal perciuman gitu, enggak, karena aku gak suka. Mungkin dari kalian banyak nih ya cowok-cowok atau cewek-cewek yang pintar ciuman gitu kan, boleh sharing di bawah gitu. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah kenapa sih kalau ciuman itu harus nutup mata, ya enggak? Coba disadari dulu, iya enggak ya, aku kalau ciuman harus tutup mata enggak ya? Ya kan? Sebenarnya ciuman itu adalah simbol kasih sayang, simbol cinta. Kenapa kok bisa bilang gitu? Padahal banyak simbol cinta yang lain dan gak harus nutup mata. Contoh apa? Gandengan tangan, mau nyebrang, kenapa gak tutup mata? Ya kan? Mati. Menutup mata selamanya gak buka-buka gitu kan. Kenapa gak dicium pipinya terus kalau cium pipi tetap tutup mata ndaan yang masih nup-nup itu, ya kan? Mau dicium pipinya tuh kayak mau lihat setan gitu ya, nutup matanya gitu kan. Atau tanda cinta yang lain, misal mau dikasih kado gitu kan, tanda sayang gitu, tutup mata dulu dong. Tapi kan itu disuruh gitu loh, bukan kesadaran diri yang akan nutup mata, ngerti gak? Dan kenapa harus ciuman bibir? Kenapa gak cuman gesek-gesekin hidung kita tutup mata? Kamu kalau gesek-gesekin hidung tutup mata gak? Mas Bagus gitu gak? Gesek-gesekin hidung gak tutup mata? Enggak dong. Cuman-cuman doang kan tutup mata. Iya kan? Aneh ya? Aneh. Pertama, yang harus kita kupas tuntas di sini adalah ciuman itu selalu identik dengan bibir ya, namanya aja ciuman, nggak ada ciuman telinga, nggak ada ciuman mata. Bola matamu mbok sentuhin sama bola mata pasanganmu, gendeng. Rasanya piye kuwi? Ya kan? Aneh. Ciuman bibir. Bibir itu adalah salah satu organ manusia yang sensitif juga ya kan. Kenapa aku bisa bilang sensitif? Nih contoh biar kamu gampang mencernanya ya, biar otak bodohmu itu mudah mencernanya. Ketika kamu nempelin tisu magic ke muka, kemudian kesentuh di bibir, reaksinya akan cepat di bibir dan lebih lama di bibir daripada di pipi, di hidung, dan di area dahi. Jangan di area mata, itu berbahaya ya kan. Bibir itu reaksinya lebih cepat dan lebih kerasa. Karena itu adalah banyak syarafnya dan mungkin itu kulitnya lebih tipis daripada yang lain. Jadi sensitif gitu ya, mudah merasakan hal apapun. Kayak cuman kesenggol, ada rambut nempel, atau mungkin kulitnya lagi kering dan sebagainya, itu lebih sensitif karena kumpulan syaraf juga ada di situ ya kan. Kenapa kalau kita lagi pengen atau kita lagi gemes sama sesuatu terus kita gigit bibir gitu kan, ya mungkin ada hubungannya di situ. Pertama itu syarafnya kumpul di situ, banyak syaraf yang ada di situ dan itu sangat sensitif. Ketika itu disentuh oleh hal-hal yang bikin kita kasih attention di situ, itu tuh akan ngerangsang ke otak, kemudian dari otak itu akan memproses, kemudian ngeluarin kayak hormon-hormon apa yang bikin kita mungkin senang atau membikin kita nyaman, membikin kita jadi pengen, jadi nafsu dan sebagainya gitu kan. Contohnya misal bayi, kalau bibirnya tuh ditempelin, gak usah ditempelin pentil deh, ditempelin tangan aja dia pasti ngiranya pentil, karena mungkin itu adalah isyarat pertama yang dia tahu kalau dia haus, kalau dia mau dipentilin, kalau dia mau dikasih minum tuh dia taunya tangan yang nyentuh bibirnya itu pentil, makanya dia akan ngikutin tap-tap yang kalian kasih gitu kan, karena dikiranya itu pentil dan kemudian itu akan ngerangsang ke otak untuk membuat dia haus dan harus ngenyot, iya kan? Logikanya begitu. Mungkin setelah kalian dewasa ini kalian akan mikir kalau disentuh bibirnya, gak usah disentuh dengan bibir pasangan kalian, disentuh dengan jari aja yang
apa ya, karena otak kalian itu udah berfokus di situ, dan ketika ini dapat sentuhan, ini akan merangsang ke otak terus mikir kayak apa tindakan selanjutnya adalah apa gitu kan, ataukah bibirku akan dimasukin tangan, dimasukin kontol dan sebagainya gitu kan, atau mungkin akan dicium gitu kan, ya nggak? Pikiran kotor kalian kan pasti udah langsung ke situ gitu ya. Cewek-cewek nggak usah munafik lah ya, ketika sama cewek-cewek aja kalian nggak tahu gitu kan, tapi kalau sama cowok-cowok atau pasangan kalian udah pro gitu ya, udah S3 gitu, S3 tentang seksiologi, apa sih? Begitu ya, karena sensitif banyak syaratnya gitu. Dan kenapa kok harus tutup mata? Ya begitu kalian disentuh tuh langsung kayak otaknya langsung merangsang gitu ya. Sensor-sensor di sini akan langsung menutup mata kalian gitu. Ya, pertama, biar ngefeel. Ini alasan pribadi ya kalau ciuman harus tutup mata tuh karena biar ngefeel. Biar kayak lebih menikmati, menghayati, lebih ada feel-nya, lebih kayak terhanyut dalam ciuman itu. Soalnya kalau misalnya kalian buka mata pas ciuman, posisinya kan pasti miring ya. Terus miring ketemu miring gitu kan. Terus ciuman, belalah kue melek gitu. Sensor di bibirmu ini akan kalah sama visual yang kamu dapat. Jadi kamu gak konsen sama ciuman yang lagi kamu lakuin, kemudian kamu gak intuit di dalam ciuman itu. Jadi kayak gak ada perasaan, gak ada feel-nya, gak ada gairahnya. Karena kamu terdistraksi sama visual yang kamu lihat. Mungkin kamu lagi gini terus ngelihat, wah tumornya melaku gitu kan di sini pinggir, ih gila nih banget, merinding aku. Atau mungkin kamu lagi lihat, iya ampun jerawatnya mau pecah. Atau mungkin kamu lagi lihat, ih belekan. Atau mungkin kamu lihat, ih kok alisnya nggak rata, kayak gitu-gitu loh. Jadi kamu terdistraksi sama visual yang kamu lihat. Entah mungkin kamu hal-hal yang tak sebutin tadi, atau mungkin kamu ngelihat, kok dia ciumannya gini ya, kok dia meremnya kok jadi putih semua ya, atau dia jadi aneh gitu ya. Jadi kamu terdistraksi sama apa yang kamu lihat. Jadi otakmu tuh nggak lagi gimana sih ngomongnya, kalau bibir disentuh tuh kan terus otakmu akan memproses, mungkin ngeluarin hormon dopamin dan sebagainya. Nah karena visualnya kamu lihat, terus otakmu berhenti memproduksi hormon itu gitu loh, berhenti memerintah untuk memproduksi hormon itu, jadi kamu nggak ngefeel lagi gitu. Tapi mungkin banyak dari kalian yang akan, Mbak berarti nggak boleh kalau ciuman matanya terbuka. Enggak juga, nggak ada yang salah gitu ya. Cuman ini alasan pribadi aja begitu. Dan banyak yang mungkin pasangan kalian atau justru kalian memilih untuk ciuman dengan mata terbuka itu untuk, ngerti nggak sih? Galeri yang ada di otakmu itu kan tidak terbatas giganya gitu ya. Mungkin kamu atau pasanganmu itu ingin mengabadikan memori ketika kalian berciuman. Jadi ciuman sambil melek, oh iya kita lagi di kamar mandi ciuman, ini tanggal gini. Jadi kayak mendokumentasi memori itu, mendokumentasi kejadian itu di hari itu. Dan biasanya mendokumentasi itu tuh nggak terus misal kalian ciuman sejam, dia akan melek 1 jam, enggak. Pasti ada merem-meleknya. Cuman mengabadikan, oh iya masih ciuman, yang kayak gitu-gitu. Mungkin ada alasan tersendiri ya untuk mengabadikan momen itu gitu ya. Tapi percayalah kalau orang ciuman tuh pasti akan merem-melek. Atau mungkin merem terus, gak mungkin melek terus gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Dan buat kalian yang punya alasan tersendiri ketika ciuman, Mbak aku kalau ciuman harus kero motone. Mungkin aku ciuman harus melek atau aku ciuman harus merem gitu ya. Boleh sharing di bawah alasan kalian apa. Atau mungkin ada pengalaman gitu ya. Mbak, aku dulu pernah punya mantan kalau ciuman harus begini gitu ya. Boleh sharing di bawah juga dan aku akan sangat senang untuk membaca komen kalian tentang ciuman ini. Begitu teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian di rumah atau dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton video ini. Jadi gitu aja videonya. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.